Di sini itu hanya tersedia satu jaringan, yaitu Bitcoin Network. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat alamat wallet di Reku ya guys ya. Nah, jadi fungsi dari melihat alamat wallet ini ya, jadi supaya kalian itu bisa menerima kripto dengan aman. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mengirimkan kripto ya ke akun kalian, nah kalian tinggal praktekkan aja sesuai dengan yang ada di video ini. Nah, jadi sebelum mulai ya, jadi kita pastikan terlebih dahulu akun Reku kita itu udah terverifikasi KYC guys. Nah, cara melihatnya gimana? Apakah akunnya udah terverifikasi atau belum? Nah, caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu profile yang ada di pojok kanan atas ini ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya, di samping tulisan akun saya itu ada tulisan terverifikasi. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini, itu artinya akun kalian itu udah bisa ya menerima saldo dari exchanger orang lain. Nah, jadi pastikan dulu udah aman ya, akun kalian udah terverifikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa kembali ke halaman beranda lagi. Nah, setelah kita udah kembali ke halaman beranda ya, untuk melihat alamat walletnya kita tinggal klik yang di bagian menu dompet ya. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian menu dompet ini kalian bisa melihat aset yang kalian miliki ya. Jadi saat ini saya memiliki aset di USDT sebanyak 64 USDT. Dan untuk melihat alamat walletnya ya, kita bisa langsung scroll aja ke bagian samping ini ya. Jadi kita scroll lagi ke bagian samping ya, sampai ketemu menu kripto. Nah, jadi kalau udah ketemu menu kripto seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik di bagian menu terima. Nah, maka akan langsung dimunculkan semua koin yang listing di Reku ini ya. Jadi kalau misalnya kalian cari di sini katakanlah koin apa gitu ya dan nggak nemu, artinya koin tersebut itu belum listing. Nah, kalau belum listing artinya kalian tidak bisa menerima koin dalam bentuk koin tersebut. Ya, jadi koinnya itu harus di-convert dulu ke koin lain baru bisa dikirimkan oleh si pengirimnya. Nah, tapi ya kalau misalnya ready ya koinnya, nah berarti aman guys ya. Contoh, misalnya ada orang yang ingin mengirimkan kalian koin itu dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, kalian tinggal cari aja di sini BTC ya. Nah, nanti akan muncul koinnya, lalu kalian tinggal klik aja koinnya ini. Kemudian kalian tanya sama si pengirimnya ini, dia ngirimnya itu pakai jaringan apa? Nah, kalian tinggal sesuaikan. Ya, di sini kalau kita klik jaringannya ya, di sini itu hanya tersedia satu jaringan, yaitu Bitcoin Network. Nah, kalau misalnya si pengirim itu mengirimkan Bitcoin menggunakan jaringan lain, nah itu nggak bisa guys, berarti guys ya. Kalian harus sesuaikan jaringan yang dia punya dengan jaringan yang kalian miliki. Nah, kalau misalnya dia bilang, saya kirimnya pakai jaringan Bitcoin Network, nah artinya bisa. Kalian bisa menggunakan alamat ini. Nah, contoh kedua ya, supaya kalian nggak bingung ya. Contoh kedua, misalnya teman-teman itu pengen menerima koin USDT ya. Nah, kita tinggal ketikkan aja di sini USDT ya. Nanti akan muncul koin USDT-nya, kita klik aja. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan jaringannya ya. Nah, di sini untuk Reku ya, ketika kita ingin menerima koin dari exchanger lain itu hanya ada dua pilihan ya, mau menggunakan jaringan ERC20 atau TRC20, tidak ada jaringan lain ya. Jadi kalau misalnya si pengirim itu memiliki banyak jaringan ya, katakanlah dia itu punya BEP20, punya Arbitrum ya, punya Polygon dan sebagainya. Nah, tetapi di exchanger dia tidak ada jaringan dua ini, nah itu artinya nggak ketemu guys ya. Jadi ketika kita menerima koin dari exchanger lain ya, itu ada dua hal yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah pastikan koinnya itu sama ya. Yang kedua adalah pastikan jaringannya sama. Nah, kalau kedua hal ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menerima koin dari orang lain. Oke, ke exchanger kita. Jadi ini ya teman-teman, bagaimana cara melihat alamat wallet di Reku. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.